Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini kami dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang algoritma KNN atau K-nearest neighbor. Di sini kami beranggotakan 4 orang dengan saya Muhammad Supian, Lukman Abdurrahman, dan Devan Julfangga, serta ada Siti Tiara yang tidak dan Tiara Latifani yang berhalangan hadir. Oke, langsung saja untuk pengertian KNN akan dijelaskan oleh Devan Julfangga. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari KNN. Nah, di sini KNN adalah algoritma yang bekerja berdasarkan jarak antara data baru dengan data-data yang sudah ada. Nah, di sini ada pula tahapan dalam algoritma KNN. Yang pertama itu ada normalisasi data. Yang kedua ada hitung jarak Euclideannya. Yang ketiga pilih K terdekat. Dan yang keempat tentukan nilai prediksi. Nah, di sini ada studi kasus yang kita ambil, yaitu mengklasifikasikan seseorang membeli produk. Di sini ada beberapa variabel, ada usia, gaji, dan label. Di sini usia dalam satuan tahun ya. Di sini 25 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Dan di tabel gaji itu dalam satuan juta rupiah. Nah, dalam variabel label ini ada dua, ada yes dan no. Dimana jika yes berarti seseorang itu membeli produk, dan jika no berarti tidak membeli produk. Dan di bawah ini ada data baru yang akan dicari. Ada seseorang yang berumur 40 tahun dan memiliki gaji 70 juta rupiah. Dan belum diketahui apakah dia membeli produk ataupun tidak. Mungkin selanjutnya tahapan penyelesaiannya akan disampaikan oleh Muhammad Sofian. Oke, baik, saya lanjutkan. Untuk tahapan pertama adalah tahapan normalisasi. Oke. Oke, untuk tahapan awal merupakan tahapan normalisasi. Dengan rumus bisa dilihat. Oke, X min dalam kurung X. Min artinya adalah data terkecil dari X tersebut, dan bila max maka angka terbesar dari data X tersebut. Bisa dilihat 23 merupakan angka terkecil dari usia, dan 45 adalah data terkecil dari gaji. Oke, setelah dihitung didapatlah masing-masing data yang sudah dinormalisasi berikut. Adapun data yang baru, data yang tadi, data usia 70 dan gaji 70 sudah didapat dengan 0,63 dan 0,455. Setelah dinormalisasi, maka lakukanlah hitung jarak Euclideannya dengan rumus X1 min X2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurangi Y1 pangkat 2, di mana X1 merupakan
usia atau variabel pertama dari data baru, dan Y1 adalah data baru dari gaji. Oke, setelah dihitung semuanya dari mulai data pertama, kedua, dan sampai yang kelima, kita didapatlah masing-masing dari kelima data tersebut jarak Euclideannya atau data atau range jarak pada angka tersebut. Oke, setelah dihitung didapatkanlah 3 data terkecil karena kita menggunakan K3. Di sini ada 0,815 dan 0,636 dengan jarak 0,247 merupakan jarak yang paling dekat dengan data baru. Dilanjutkan dengan 0,259 dan 0,270 dengan jarak 0,425, dan angka ketiga 1,0 dengan jarak 0,49. Nah, ketiga data ini merupakan jarak antara si data lama dengan data baru. Oke, karena sudah diketahui jarak masing-masing data lama dengan data baru, barulah kita implementasikan. Diimplementasikan atau dilihat target berapa banyak di dalam label. Oke, karena di sini ketiga label mayoritas mengatakan no atau tidak membeli produk, sedangkan satu data menyatakan membeli produk, maka secara langsung data baru masuk ke dalam anggota golongan no, karena dari ketiga jarak tersebut mayoritasnya menyatakan no atau tidak membeli produk. Oke, mungkin itu saja sedikit tahapan atau alur dari study case. Selanjutnya kita akan melihat source code atau kode dari penerapan KNN yang akan dijelaskan oleh saudara Lukman. Oke, kepada Lukman Abdurrahman dipersilahkan. Oh, untuk itunya tidak tampil ya? Oke, sip. Source code-nya. Oh, ya pohon. Oke, sebentar. Set. Sip. Oke. Di sini kami menggunakan library beberapa library yang kami gunakan. Yang pertama pastinya NumPy, Pandas, kemudian Matplotlib untuk visualisasi datanya, lalu Seaborn dan Skyler. Dan di dataset yang kami gunakan berbentuk array, dikarenakan memudahkan dalam mengimport data. Kolom dari data kami yang pertama ada ID tangga, ada nama panggilan,
usia, jenis kelamin, status kehalangan yang itunya. Cep. Durasi gibah per menit, topik gibah favorit, tempat gibah, jumlah anggota gibah, intensitas gibah dari 1 sampai 10. Kemudian ada reputasi seorang tersebut di lingkungan, korban gibah, efek gibah, ya atau tidak, media gibah, frekuensi berkumpulnya dalam mingguan, dan label. Nah, diharapkan dengan model ini kami dapat memprediksi bahwa seseorang itu termasuk penggibah handal atau tidak. Di sini dalam kolom ada beberapa jenis, ada yang bertipe objek ataupun ada yang bertipe numerik. Nah, di sini kami melakukan data cleaning, di mana kami mencari data apakah ada data yang terduplikasi ataupun adakah data yang berisi null. Setelah diperiksa ternyata tidak ada data yang bersifat null dan terduplikasi. Dan kami melakukan drop pada atribut atau pada kolom ID tetangga karena data tersebut bersifat numerik namun tidak berpengaruh kepada model. Maaf ya, tidak tampil lagi itunya. Nah, oke. Nah, oke. Di sini kami di sini melakukan visualisasi. Apakah ada noise dalam data atau tidak? Scroll sedikit ke bawah ya. Nah, dalam visualisasi ini, dalam plot ini ternyata tidak ada noise. Mungkin hal ini disebabkan karena data yang cenderung lebih sederhana dibanding dataset yang datanya lebih banyak gitu. Nah, di sini lalu kami membuat model. Terus ke bawah. Scroll lagi ke bawah ya. Nah, di sini sebelum membuat model kami membuat grafik korelasi heatmap. Grafik ini menentukan pemilihan X dan Y yang akan kami gunakan berdasarkan kehangatan atau tingkat korelasinya. Di sini kami memilih korelasi yang lumayan tinggi, yaitu durasi gibah dan intensitas gibah, yang dimana memiliki nilai korelasi sebanyak 0,68 atau 68%. Scroll lagi ke bawah ya. Nah, di sini kami menghitung korelasi. Nah, ada usia dan durasi gibah. Di situ kami memilih durasi gibah dan intensitas gibah. Terus yang ke bawah. Nah, ke atas lagi sedikit, ke atas. Nah, di sini data yang sudah kami visualisasikan. Ke bawah lagi ya. Tadi ada, nah itu. Ke atas sedikit, ada plot, ada grafik. Nah, berdasarkan correlation heatmap tadi, kami memilih X
untuk untuk durasi gibah dalam menit, dan Y-nya intensitas gibah. 6 data termasuk labelnya 0 atau tidak termasuk kepada golongan penggibah, dan 4 data termasuk pada golongan penggibah. Oke, ke bawah lagi. Di sini kami memasukkan data baru itu. Nah, data baru ini memiliki durasi gibah 50 menit dan intensitas gibahnya 5. Dalam visual saja kita dapat mengetahui bahwa ini termasuk golongan mana. Namun mari kita hitung Euklidiannya. Nah, itu Udayan. Dalam penghitungan Euklidian di sini kami sama saja seperti tadi rumus sebelumnya. X1 ditambah X2 pangkat 2 ditambah Y1 tambah Y2 pangkat 2 lalu di kuadratkan. Ketika nilai Euclidean telah ditemukan, maka kami akan melanjutkan dengan menentukan nilai K atau nilai G. Nah, di sini kami membuat model dulu. Terus ya. Nah, yang ini menentukan nilai K. Di sini kami menentukan K yang akan digunakan itu 6. Kenapa tidak 5, 4 atau 3? Dikarenakan model kami tidak 100%, tidak memiliki akurasi 100%, namun jika menggunakan error rate yang kecil rasanya akan mustahil. Jadi kami menggunakan error rate yang lumayan besar dengan k-value 6. Bisa ke atas lagi ya, yang plot tadi. Nah, yang itu ke bawah dikit ya. Nah, dah. Nah, data baru memiliki durasi gibah 30 menit dan intensitas gibah 5. Di sini kami memilih K-nya 6 berarti hal itu berarti setiap nilai Euclidean yang kurang dari 6 akan kami akan kami tentukan sebagai pertimbangan apakah data baru ini termasuk pada penggibah atau tidak. Di sini ada data nomor 1, yaitu Ibu Siti memiliki nilai Euclidean 5, sekian. Scroll ke bawah sedikit ya. Scroll ke bawah sedikit. Itu di situ tadi data pertama yaitu Ibu Siti ya. Ibu Siti itu memiliki nilai Euclidean 6 atau 5,0 sekian. Lalu data yang keduanya yaitu Bu Mira. Ibu Mira juga sama memiliki jarak 5, sekian. Dan Ibu Mira dan Bu Siti ini dilabeli sebagai penggibah. Oleh karena itu data baru ini dapat dilabeli sebagai penggibah, termasuk penggibah. Nah, di sini predik akurasinya ke atas sedikit ya. Nah, oke. Di sini akurasi yang kami jumpai, yang kami temukan dari model kami adalah 66 atau 0,66. Dengan confusion metrik yaitu true positif 0 dan true negatif 2. True positif ini berarti di nilai aslinya dilabeli sebagai
negatif, dan di prediksinya ada true positif, dan true positif itu jadi datanya dilabeli positif dan diprediksi sebagai positif. Ada juga false negatif, ada satu data yang termasuk ke dalam false negatif. Jadi ada satu data yang dilabeli negatif namun dianggap diprediksi sebagai positif, dan adapun data yang memiliki label negatif, dapat data yang memiliki label positif dan dicap negatif atau diprediksi negatif, itu dinamai dengan false negatif. Terdapat 0 angka, 0 data. Dari model ini kita dapat mengetahui bahwa data baru tersebut apakah seorang penggibah atau tidak. Ternyata data terbaru tersebut, data baru yang kami masukkan, ternyata seorang penggibah dikarenakan memiliki tetangga yang dekat atau memiliki ketetanggaan dengan data yang berlabel penggibah atau satu. Oke, saya kembalikan kepada Subian. Oke, terima kasih kepada Lukman Abdurrahman. Selanjutnya kita akan dengarkan apa kelebihan dan kekurangan dari algoritma QNN ini yang akan disampaikan oleh Tiara. Kepadanya saya persilahkan. Dari kelebihan algoritma tersebut, yang pertama ada implementasi mudah. Jadi yang dimaksud implementasi mudah itu tuh penggunaannya cukup mudah dan gampang untuk dipahami. Yang kedua, tidak butuh proses, di mana atau diartikan sebagai metode ini bisa langsung digunakan tanpa perlu dipersiapkan data pelatihan terlebih dahulu. Lalu pelatihan fleksibel, di mana metode ini juga cukup dapat disesuaikan dengan berbagai jenis data dan masalah tertentu. Lalu efektif pada dataset kecil. Yang dimaksud efektif ini, metode ini juga bekerja dengan baik meski data yang dijumlahkannya sedikit. Lalu yang selanjutnya, model non-parametrik, di mana model ini juga dapat menjadi metode yang bekerja dengan baik meski penangkapannya gampang akuratnya. Lalu dapat menangkap pola non-linear. Di sini metode ini juga mampu mengidentifikasi pola kompleks dalam data. Dari kesimpulan kelebihan tersebut adalah menunjukkan bahwa metode ini juga memiliki beberapa keunggulan, terutama untuk masalah-masalah yang tidak memerlukan model yang sangat kompleks dan data yang sangat besar. Selanjutnya, akan menjelaskan tentang kekurangan dari algoritma tersebut. Di sini yang pertama itu, dari kekurangan, ada boros memori, di mana metode ini juga butuh banyak ruang penyimpanan untuk dijalankan. Jadi kalau bisa disebutkan masalah tersebut juga kepada komputernya akan memiliki keterbatasan sebagai sumber daya dari komputer. Lalu yang kedua itu tidak tahan terhadap noise. Maksud dari tidak tahan terhadap noise itu tuh artinya jika data yang digunakan mengandung banyak noise, hasilnya bisa kurang akurat atau kurang pas untuk metode tersebut. Dan yang ketiga, tidak dapat menangani dimensi tinggi dengan baik, di mana metode ini juga yang kurang efektif dalam menangani data dengan banyak variabel atau fitur-fitur tertentu. Ini jadi masalah dalam menganalisis data tersebut.
Lalu pemilihan key yang sulit, di mana karena nilai key ini juga bisa disebut akan sangat tepat karena itu adalah sebuah kepentingan untuk memilih di metode tersebut. Karena dari memilih yang tepat itu tuh dapat menghasilkan hasil yang sangat maksimal. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir, sulit untuk dataset besar. Di mana di sini disebutkan sulit untuk dataset besar itu karena akan memakan waktu yang sangat lama dan membutuhkan sumber daya komputasi yang tinggi terhadap model tersebut. Dari kekurangan tersebut disimpulkan juga atau keseluruhannya metode ini juga memiliki keterbatasan di mana kecocokan untuk data atau masalah tertentu namun tidak cocok untuk semua situasi dalam metode yang akan digunakan. Kepada moderator, saya persilahkan kepada moderator kembali. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memaparkan apa itu pengertian, contoh, kekurangan dan kelebihan serta kode pada algoritma KNN. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan, bisa digunakan sebagai acuan. Oke, mungkin kita langsung pada kesimpulan. KNN merupakan algoritma sederhana yang efektif pada dataset kecil, tapi boros sumber daya untuk dataset yang besar. Jika ingin menggunakan KNN pada skala besar, sebaiknya pertimbangkan optimasi seperti KD-tree, Ball-tree, atau menggunakan library yang optimal seperti Scikit-learn. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kami tentang KNN. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.